Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita selaku orang-orang yang beriman, yaitu saum Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita sama, yaitu dengan melaksanakan saum Ramadan kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar imanan wahtisaban. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim ketika melaksanakan pekerjaannya ingin rasanya pekerjaannya dihargai, ingin rasanya pekerjaannya yaitu mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Seperti halnya kita melaksanakan saum Ramadan. Harapan kita ketika kita melaksanakan saum Ramadan yaitu mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amal yang solih bagi kita. Sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan yaitu saum Ramadan ini bisa berbekas, bisa meninggalkan sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Jika seandainya hari ini kita berusia 50 tahun dan kita melaksanakan saum Ramadan dari usia 7 tahun, maka artinya kita sudah melaksanakan saum Ramadan sebanyak 43 kali. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita dapatkan dari ibadah saum Ramadan yang setiap tahun kita melaksanakannya? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita renungi dan harus menjadi gambaran bagi kita, yang mana kita ketika melaksanakan satu ibadah, tentunya kita harus melaksanakan ibadah itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita melaksanakan saum Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, lalu apa jadinya ibadah kita, saum kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena syarat dan ketentuannya tidak berlaku. Salah satu di antaranya yaitu karena kita melaksanakan ibadah bukan karena Allah. Dan yang terpenting dari itu yaitu kita beribadah sesuka hati kita tanpa kita melibatkan seorang uswah yang baik, yaitu Rasulullah SAW. Iman kepada Allah dan mencontoh kepada Rasulullah SAW adalah syarat yang berlaku yang harus dilakukan oleh kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya yaitu saum Ramadan. Apakah sudah saum kita, bahkan sampai dengan qiyam Ramadan kita, ini benar menurut Rasulullah SAW? Maka kita perlu untuk mengkritisi apa yang telah kita lakukan. Apakah ini benar menurut Allah dan Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita sebagai orang-orang yang beriman agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Dan mempersiapkan bekal untuk hari esok sebaik mungkin dengan memaksimalkan hari ini. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa mempersiapkan seluruhnya untuk menuju hari esok. Saum Ramadan adalah salah satu bekal persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan, mumpung Allah masih kasih kita kesempatan, maka kita maksimalkan. Dan ini bagian dari bekal yang telah kita siapkan untuk kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya,
Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat hadis tersebut, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa ternyata banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kata Rasulullah SAW, yang ia dapatkan hanya rasa haus dan lapar. Saum ya saum, tapi saumnya tidak menjadikan dia bertakwa kepada Allah. Dia tidak makan di siang hari. Dia tidak minum di siang hari. Dia tidak berjima dengan istrinya di siang hari. Tetapi tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang saum yang seperti itu? Dia saum bukan karena Allah. Dia saum bukan karena Allah. Dan tentunya saumnya tidak menjadikan ia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saum hanya perutnya saja. Matanya tidak berpuasa. Telinganya tidak berpuasa. Mulutnya tidak berpuasa. Orang yang saum tapi membicarakan banyak orang. Atau dalam hal ini gibah atau fitnah. Matanya melihat sesuatu yang tidak halal baginya. Pendengarannya pun demikian. Yang dia lakukan tentunya adalah perbuatan yang sia-sia. Memaknai saum tersebut, yaitu kita saum seluruhnya. Badan kita, mata kita, telinga kita, seluruhnya. Membentengi diri kita dari segala perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, dalam salah satu surat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-Ghasyiyah ayat kedua sampai dengan ayat keempat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Artinya, banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka jahanam. Banyak orang yang bersusah payah melaksanakan ibadah, tetapi dia tidak masuk kepada tempat yang dia inginkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang melaksanakan setiap ibadah, tetapi ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang seperti apa yang tidak diterima oleh Allah dan Rasulullah SAW? Ibadah yang semaunya. Ibadah yang semaunya dia. Ibadah yang tidak menjadikan dia lebih baik daripada itu. Ibadah yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin kita bisa menyebut itu ibadah, sementara hal itu tidak ada di dalam Al-Quran, sementara hal itu tidak ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pun demikian dengan saum kita hari ini. Jangan sampai kita tertunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akibat saum yang kita lakukan ini tidak berbekas kepada diri kita. Mudah-mudahan harapan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, meskipun kondisinya seperti ini, tetapi tidak akan mengurangi keimanan yang ada pada diri kita. Mari berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan hari ini, kemarin, dan nanti ini bisa menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang berpuasa yang mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita serta meningkatkan ketakwaan kita agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan tentunya saya berdoa mudah-mudahan ikhwatu iman yang ada di rumah tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.